Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nadiin dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari yang ke-9. Dari kemarin saya belum pulang dari tempatnya Guzam ya. Hari ini saya masih bersama Guzam dalam program acara Sowan Kiai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ke-9 ini nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Guzam, ngobrol santai. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sholat witir 3 rakaat boleh ataukah tidak. Hari ini masih seputar amaliyah Ramadan ya. Kalau kemarin kita bahas sholat witir, hari ini kita akan membahas tentang sholat taraweh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki hari kedua saya di tempatnya Guzam nih Gus. Di hari ke-9 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bagaimana Gus? Masih sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya kemarin masih ketawa-ketawa sendiri Gus untuk sholat witir 6 rakaat. Tapi sudah dicoba itu. Belum Gus. Karena punggungnya masih sakit. Mungkin bisa jadi terapi nanti Gus. Iya. Perlu dicoba itu. Paling perlu dicoba. Sehidup paling tidak itu sekali lah dalam seumur hidup gitu. Jadi gitu. Jadi sehari keluar dari aturan NU kan. Ya bukan aturan NU. Oh, bukan aturan ini NU. Kan ini aturan fikih dan ada di mazhabnya Imam Syafi'i, ada juga di NU. Ini masuk di sini. Artinya itu tidak keluar dari NU juga. Enggak. Siap Gus. Hari ini atau saya ingin membahas beberapa persoalan lagi Gus. Ini takutnya nih ketamunan jenengan nih gitu. Terus mau setiap datang pasti bawa masalah. Enggak Gus, kalau nggak bawa masalah nanti saya betul sowan gitu. Alangkah baiknya permasalahan itu disowankan agar mendapatkan jawaban. Ngenten nggih Gus nggih. Leres nggih. Terusnya ngenten. Kalau kemarin saya sudah tanya tentang sholat witir 3 rakaat, diperbolehkan apa tidak. Kemarin sampun dijelaskan sama Guzam. Nah, hari ini Gus, mungkin Guzam saya kira nggih seringlah lihat YouTube ya Gus. Sesekali lihat YouTube yang lagi viral saat ini Gus. Ada sholat taraweh itu yang seperti dikejar maling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini yang saya tanyakan nanti ke Gus. Sholat witir dengan rokaat yang cepat vs munfarid yang khusyuk. Sholatnya cepat tapi munfaridnya khusyuk. Pripun nih Gus? Niki sing jadi yang saya garis bawah itu munfarid yang khusyuk. Itu siapa itu? Apakah orang yang memang tiap hari perilakunya itu memang lemah lembut gitu Gus? Ya jadi gini. Yang pertama, sholat niku sebenarnya ada 2 dimensi yang sholat ini. Sholat itu kalau di kaidah fikih atau di usul fikihnya itu ada 2 hal. Yang pertama adalah isqot lil wujub. Apa? Menggugurkan kewajiban. Yang kedua adalah litahsilis thawab, menghasilkan pahala. Menggugurkan kewajiban. Yang kedua menghasilkan pahala. Iya. Jadi 2 hal ini. Nah, kalau kemudian kita tanya, maunya saya ditanya, apakah sholat sampean Gus itu sudah mendapatkan pahala? Saya harus berani jujur itu bilang bahwa sholat saya itu mungkin hanya menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Jadi itu yang mungkin saya harus akui, karena kan begini, kalau kita berbicara sebenarnya esensi dari sholat itu adalah khusyuk. Esensi dari sholat itu khusyuk. Itu yang pertama. Sebelum kita nanti mengarah ke pertanyaan jangan itu yang menurut cepat vs khusyuk. Menurut saya sangat sulit itu dijawab. Sangat sulit dijawab itu kalau kemudian kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Jadi yang pertama adalah sholat itu yang paling penting adalah khusyuknya. Yang pertama khusyuk dulu. Iya. Karena kalau tidak khusyuk maka sholat ini sebenarnya hanya itu tadi berhenti menggugurkan kewajiban. Iya. Berhenti di yang pertama yaitu menggugurkan kewajiban. Saya yakin kita semua itu masih berhenti di situ. Jadi iya, maka kita perlu mengembangkan. Kadang kan kita sholat Allahu Akbar gitu,
untuk Fatihah, setengah Fatihah kita masih bisa sambil kemudian menggerakkan hati kita, berpikir minimal kita itu memikirkan arti Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, mulut kita bunyi gitu, hati kita kemudian bilang segala puji bagi Allah, kan gitu. Itu mungkin di rakaat pertama, rakaat kedua udah hilang. Rakaat kedua apalagi kalau di bulan puasa gitu. Waduh, sambel nonton apa kan gitu. Iya, itu kenyataannya. Jadi sholat itu yang penting khusyuk. Kalau tidak khusyuk maka sebenarnya dia ini tidak sampai mendapatkan pahala, hanya menggugurkan kewajiban. Hanya menggugurkan kewajiban. Makanya dalam ini, jadi gini Mas, maunya di sebuah hadis ini, Rasulullah itu pernah dawuh nih kayak gini, innar rajula liyusolliya sholata, dalam kitab Torhut Tasrib ya, fi syarhi takrib itu dijelaskan kayak gitu. Jadi innar rajula liyusolliya sholata, seorang laki-laki itu dia melakukan sholat, wala allahu la yakunu lahu minha illa musyruha, tetapi dia ini dalam sholatnya itu hanya menggugurkan kewajiban. Iya, hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya. 1/10 dari sholatnya. Iya. Jadi yang dia khusyuknya itu cuman 1/10 mau. Autus uha 1/9-nya, kemudian 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya. Itu yang didapatkan oleh seorang. Rasulullah sendiri bilang kayak gini. Artinya sholat yang gitu maunya kita anggap itu 100%. Itu orang hanya orang-orang pilihan. Iya, hanya orang-orang pilihan itu yang dapat, katakanlah 50% aja. Jadi kalau Nabi itu bilang itu 1/10-nya. 1/10 dari 100 itu berarti 100. Cuman berapa itu? Cuman 10 kan gitu. Kan gitu. Jadi mulai 1/10 sampai kisarannya kayak gitulah. Artinya itu pun menurut saya itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar pilihan katanya gitu. Kalau saya gitu, waduh bisa antep niku. Jenengan ngonten Gus napa malik kula. Nek cara istilah ini sampai guling-guling wis pancet ta. Ndak ada nilainya. Jadi khusyuk itu kayak gitu. Maka kalau kemudian kayak gitu, seberapa pentingnya khusyuk sholat itu bahkan para sahabat itu luar biasa. Contoh umpamanya di dalam kitab Al-Muntaqo, Syarah Muwatta, itu dijelaskan di situ bahwa salah satu sahabat, beliau bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini anna Abu Thalhah al-Ansoriya, sungguhnya Abu Thalhah dari sahabat Ansor, kana yusolli fi haitihi, beliau sholat di kebun kurmanya. Di kebun kurma? Iya, beliau ini punya kebun kurma yang sangat luas. Ketika itu beliau sholat di sana. Fatoro tubesiun. Kemudian ketika beliau sholat ini terbanglah burung dubsi di situ. Burung yang biasanya makan kurma, betul? Iya. Saya sendiri tidak tahu ini. Burung dubsi itu yang jenisnya bagaimana itu saya sendiri tidak tahu. Jadi dubsi itu adalah salah satu jenis burung. Burung dubsi ini mencari jalan keluar. Fatofiqo yataraddadu yaltamisu makhrajan. Ini mau keluar, tapi saking lebatnya nggak bisa keluar. Iya, dia itu nggak bisa cari jalan keluar, muter-muter dok. Akhirnya Abu Thalhah ini sholat itu dia nggak konsentrasi sama sholatnya, lihat tapi ke burung. Iya, lihat burung itu yang dilihat terus terbang kemana itu diikuti terus. Faja'ala yudbi'u basarau sa'atan. Dia terus mengikuti itu sampai beberapa waktu, tsumma raja'a ila sholati. Kemudian beliau baru ingat, aku lah sholat. Posisi sholat. Kan kita kalau di bulan puasa gini Gus. Ini sahabat. Allahu es campur, es doker. Iya kayak gitu. Jadi ini kelasnya sahabat loh ya. Apalagi kelasnya kita ini sahabat ya enggak. Wis gak jelas lah kita itu enggak jelas. Lah sahabat itu pernah sekali waktu kayak gitu kan gitu. Akhirnya beliau, iya aku masih buat tengah-tengah sholat ini. Fa idzan huwa lam yadri kam sholat.
Kemudian beliau baru menyadari, loh aku memang pirang rokaat. Nah, Saya sudah dapat berapa rokaat ini, saya di tengah-tengah sholat itu. Faqala laqad asobatni fi mali hadza. Kemudian fitnatun. Nah, hadza fitnatun. Beliau kemudian di dalam hatinya, masih dalam sholat itu, ternyata hartaku ini telah menjadi fitnah bagi sholatku. insyaallah. Hartaku ini telah menjadi fitnah bagi sholatku. Fitnah hanya kira-kira berapa detik ini? Nggih, hanya gangguan burung nggih. Itu sahabat Abu Talha sudah punya kesimpulan kayak gitu. Akhirnya selesai sholat itu, faja'a ila Rasulillah, kemudian beliau langsung berangkat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakarallahu alladzi asabahu fi haitihi minal fitnah, menghaturkan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tadi mengalami kayak gini, saya telah tertimpa fitnah ya Rasul. Itu fitnah bagi beliau, itu fitnah. Kita kan enggak. Harus biasa kan Malah kadang itu kan kalau kita kehilangan, alhamdulillah aku nemu kunci pas ketika sholat. Kayak gitu. Bagi sahabat itu fitnah. Akhirnya beliau sowan ke Rasul, kemudian matur, bilang pada Rasul, ya Rasulullah, semua kebunku ini huwa shadaqatun lillah. Masya Allah. Kebunku ini ya Rasul telah menjadi fitnah ketika aku sholat. Maka ini semua ya Rasul shadaqatun lillah, saya berikan kepada Allah, saya berikan kepada Baitul Mal. Maka niki fadhahu haitsu syi'ta, jenengan berikan ya Rasul kepada siapapun yang jenengan kehendaki. Itu sahabat Abu Talha. Luar biasa. Untuk memegang khusyuk. Hanya sekedar memegang khusyuk. Iya, karena nilai utama sholat itu yang di situ. Itu juga sama dalam keterangan kitab yang lain, dalam salah satu riwayat yang lain itu sahabat itu memberikan kebun kurmanya kepada Sayyidina Utsman. Hampir kayak gitulah, menggoda imamnya. Kayak gitu. Jadi kedudukan khusyuk ini memang sangat penting dalam sebuah sholat. Nah, sementara kalau kita kembali pada pertanyaan jenengan tadi, sholat taraweh dengan gerakan yang sangat cepat, ini kemudian ada munfarid yang khusyuk. Maka pertanyaan saya kan tadi kayak gitu, siapa kemudian munfarid khusyuk ini? Kalau saya itu ada lah. Tanda tanya besarnya ini di munfaridnya. Iya, munfarid terus khusyuk. Tapi zaman saat ini itu siapa? Nah, permasalahan sholat cepat sendiri itu juga sudah dilakukan oleh sahabat. Oh gitu. Jadi salah satu sahabat itu pernah ada melaksanakan sholat dengan rakaat dan yang cepat. itu menjadi kebiasaan. Oh, kebiasaan. Awalnya wonten sebab napa Gus? Iya. Jadi salah satu sahabat diceritakan dalam kitab itu tadi di Torhut Tasrib, yaitu sahabat Ammar bin Yasir. Oh, Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir itu yang mungkin yang kita kenal itu kan sahabat yang miskin, nggak punya apa-apa, disiksa sama orang Quraisy kan gitu. Itu kan sahabat Ammar bin Yasir yang kita ketahui ceritanya. Tapi dalam salah satu riwayat itu dijelaskan bahwa salah satu sahabat itu dalam kitab itu gini, annahu itu maksudnya pada Ammar bin Yasir, sholat rakaataini. Ada salah satu sahabat yang melihat bahwa sahabat Ammar bin Yasir ini sholat 2 rakaat fakhaffafahuma. Jadi sholat fakhaffafa itu dicepatkan. Oh. Jadi sahabat Ammar bin Yasir ini sholat dengan cepat. Jadi sholat 2 rakaat cepat. Akhirnya salah satu sahabat yang lain, Abdurrahman bin Harith, bertanya kepada Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir, aroka khaffaf tahuma, aku melihat engkau wahai Ammar bin Yasir, sholatmu kok cepet koyo ngono, ya apa maksudmu? Iku sholat ya apa? Kalau dinteni bojoku gitu. Kalau bahasa kita mungkin kayak gitu. Ammar bin Yasir kemudian begini, inni badartu bihimal waswas. Saya ini menyegerakan diri agar terbebas dari was-was yang akan menimpa padaku. Ada kekhawatiran, ya, menghindari keraguan. Iya, menghindari was-was yang nanti akan mengganggu sholatnya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku juga mendengar dari Rasulullah hadis yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa seorang ini nggak bisa megang 100%, tapi dia cuma megang sepersepuluhnya. Jadi kan gini, artinya sahabat Ammar bin Yasir ini, beliau sholat memang cepat, tapi beliau punya konsekuensi bahwa sholat saya yang cepat ini semuanya harus khusyuk. Oh, cepat tapi khusyuk. Iya, cepat tapi kira-kira mayoritas lah. Paling enggak, kalau nggak bisa 100% ya berarti saya bisa pegang 90%-nya. 90% dari sholat saya itu dalam keadaan khusyuk. Itu yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Dan juga banyak kiai-kiai itu yang ada di Jawa. Makanya salah satu kiai saya waktu mondok di Denanyar, Kiai Zaidan Hadi almarhum. Kiai Zaidan Hadi itu beliau alumni Pondok Lirboyo. Beliau ngalim, berapa membuat taklikot kitab. Kiai Zaidan Hadi itu kalau sholat terkenal cepatnya, kalau terawih itu super cepat. Maka semua santri itu wah berbondong-bondong. Iya. Oh, jadi yang imami ini ya ini. Iya. Di Pondok Denanyar dulu itu waktu saya mondok di sana itu ada beberapa ini kiai ini kiai sudah ini. Iya. Ingat gitu. Iya, akhirnya banyak sekali yang sholat ikut di Kiai Zaidan Hadi almarhum itu. Dan itu juga cepat memang. Saya dulu tanya gini, kira-kira itu apa sih? Ketika saya jadi santri kayak gitu. Tapi kan karena santri nggak berani ngomong. Oh ternyata dalam hati. Iya. Ternyata pertanyaan saya tersebut itu terjawab. Ternyata salah satu sahabat pun itu ada yang melakukan. Sahabat Ammar bin Yasir itu melakukan itu kalau sholat super cepat. Kenapa super cepat? Karena beliau dari kewaswasan. Iya, biar tidak was-was. Karena semakin lama itu kita bisa jadi semakin gelambiar. Kadang sholat kita, satu juz itu yang dipikir ternyata pegel itu. Kan sama saja nggak dapat apa-apa itu. Sampai dibuat parodi, kul balik kan gitu. Kok gak mari-mari sih imam jengkel dan lain sebagainya. Tahun ngarep gak usah dipasang ya. Jamaah itu. Iya itu yang terjadi. Jadi sahabat Ammar bin Yasir itu sudah melakukan itu. Kalau memang kita sudah menemukan bahwa ternyata di sahabat itu juga ada yang melakukan itu. Dan sangat kuat kan alasannya kan sangat kuat untuk menjaga ini, untuk mendapatkan pahala yang lebih baik. Ya, sudut pandangnya kan dari sana. Maka kemudian terkait dengan tumak ninah itu bagaimana? Kalau yang jenengan ceritakan di awal tadi, tumak ninahnya itu seperti apa? Sujud kemudian langsung kembali koyok-koyok dene kayak gitu. Lah terkait dengan hal-hal itu ternyata ada khilaf. Yang kita yang menjadi mainstream di fikih itu, kalau madhabnya Imam Syafi'i itu kan tumak ninah sebagai rukun sholat. Rukun sahnya sholat. Iya, rukunnya sholat, artinya seorang ini harus tumak ninah. Lah, kembali pada pengertian tumak ninah itu pengertiannya apa? Tumak ninah itu at-ta'anni, diam. Diam biqadri seorang itu membaca subhanallah. Lah subhanallah itu kan sebenarnya lama atau tidaknya itu tergantung kecepatan. Juga. Kan gitu. Kalau cepat subhanallah kan. Ya kan gitu. Kalau cepat kan itu sudah. Jadi 1 detik saja sudah. Ini itu. Jadi kalau kemudian kita baca subhanallah, atau ditampilkan. Tapi kalau sholatnya cepat itu berarti kan ngikut sholatnya. Lebih cepat. Artinya subhanallahnya itu bisa jadi sesuai dengan gerakannya. Berarti yang kembali di pengertian tumak ninahnya. Itu yang pertama, sudut pandang yang pertama. Kemudian sudut pandang yang kedua, itu ternyata ashabus syafi'i. Ya, ashabus syafi'i itu berarti santri-santrinya Imam Syafi'i atau orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i mengatakan ini hukumnya wajib kan gitu. Tetapi ada ashabus Syafi'i, ulama yang secara metodologi beliau ini mengikuti Imam Syafi'i, tapi kemudian metodologi yang beliau pakai itu menghasilkan hukumnya itu mengatakan yang berbeda, bahwa
tumakninah itu bukan menjadi rukun sholat. Tapi tumakninah itu sebagai sunnah. Oh, sunnah. Akhirnya makanya ada yang sampai kilat itu tadi. Ini sudut pandang yang kedua. Sudut pandang yang kedua. Sudut pandang yang kedua. Bahwa ada ashabus Syafi'i yang menyatakan itu. Jadi ini berdasarkan dari ijtihadnya Imam Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani. Makanya saya kutipkan di di kitab Al-Inayah Syarhul Hidayah juz 1 halaman 302 itu diterangkan amat tumakninatu fir ruku'i was sujudi. Adapun tumakninah di dalam ruku' sujud fa fi takhrijil Jurjani, maka di dalam takhrij itu berarti metodologi untuk memunculkan hukum dari yang sebelumnya menuju yang baru. Di dalam takhrijnya Imam Jurjani, tumakninah itu ternyata hukumnya adalah sunnah. Mayoritas itu mengikuti pada Imam Al-Karohi. Imam Al-Karohi wa fi takhrijil Karohi, kalau menurut takhrijnya Imam Karohi itu hukumnya wajibatun. Hukumnya wajib. Jadi ada peluang di sana. Ada peluang sunnah tadi. Iya, termasuk khilaf nih. Iya. Jadi ini ada memang kayak gitu. Lah ini kok bagaimana ashabus Syafi'i tapi kok kemudian kayaknya berbeda dengan gurunya gitu, dengan imamnya. Itu yang menjadi alur itu kan metodologinya. Yang diamati kembali itu dari metodologinya. Jadi metodologinya itu menggunakan metodologinya Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, walaupun beliau ini mengeluarkan takhrij hukum ini kemudian berbeda dengan awalnya. Maka ini dibuat kesempatan di seseno lah, karena tidak sesuai dengan mainstream. tidak sesuai dengan mainstreamnya. Tetapi kan dalam permasalahan ini kita jangan kemudian vonis itu salah. Itu kalau seperti itu sholat yang super cepat kayak di pondok itu ya, di Blitar itu kan sangat super cepat. Kemudian itu salah. Apalagi yang belum paham asalnya gitu sih. Ternyata ada, bisa jadi beliau yang ada di sana ini alurnya masih kurang, alurnya beda, mazhabnya beda. Jadi kan kayak gitu. Dengan kajian yang seperti ini kan kita paham. Ternyata bahwa ada pandangan dari sahabat Ammar bin Yasir. Ada kemudian takhrijnya Imam Jurjani. Jadi ada urutan-urutannya ngonten. Iya, sehingga kita itu gak gampang suudon gitu. Gampang suudon. Kemudian kiai ini loh. Belarang. Apalagi seperti itu ya. Nyalah-nyalano kiai ini barang. Padahal yang nyalano kemudian gak bisa baca kitab. Gak bisa baca kitab, leres. Gak tahu asal muasalnya. Iya. Padahal selama yang diimam ini atau makmumnya ini baik-baik saja ya tidak masalah gitu sih. Kemudian gini permasalahan itu, kadang di internal orang NU sendiri kadang kan gini, lu Fatihahnya itu kan wajib. Nah ini. Itu kalau secepat itu, apakah fasih dalam melafalkan suratnya? Fatihahnya ini kira-kira Fatihahnya makmum gimana? Nah ini pripun itu Gus. Itu kan juga permasalahan lagi karena Fatihah itu jelas sebagai syarat wajib. Iya, sebagai bukan syarat wajib. Rukun. La sholata liman la fatihata lahu. Enggak sholatnya seorang itu tidak sah jika dia tidak membaca Fatihah. Kan gitu. Lah, Fatihah ini memang kedudukannya sebagai rukun sholat. Semua ulama ittifaq itu. Ya, cuma kan perbedaannya itu apakah bismillah masuk atau tidak kan gitu lah. Itu kan nanti mengakar lagi. Itu nanti repot lagi nih. Fatihahnya nanti itu masuk audu. Kalau diawali dengan audu boleh tanda kan itu. Itu perdebatan klasik gitu, perdebatan klasik. Perdebatan sudah zaman. Tapi semuanya sepakat bahwa Fatihah ini rukunnya sholat. Lah, sementara kan gini, apakah dengan kecepatan sholat yang seperti itu bisa bisa cukup makmumnya itu membaca Fatihah? Lah, terkait dengan ini itu sebenarnya kayak gini. Di kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kitab Minhaj itu disebutkan. Jadi qauluhu wa illa famasbukun ay fayarka'u ma'ahu
bagi makmum yang masbuk itu dia boleh untuk langsung rukuk walaupun Fatihahnya belum meskipun selesai. Fatihahnya belum selesai. Statusnya adalah status makmum masbuk. Wa tuhsabu lahu rakaatu, dan rakaatnya dihitung. Ini yang terjadi, bahwa itu dihukumi sebagai makmum masbuk. Lalu siapa? Wa min dzalika ma yaqulu katsirin minal a'immah. Ini sebagaimana yang terjadi di mayoritas para imam. Annahum yusri'unal qira'ata, bahwa imam-imam ini mempercepat bacaan Fatihahnya. Fala yumkinu al ma'mumu ba'da qiyami minas sujud qira'atul Fatihah bitamamiha qabla ruku'il imam. Tetapi makmumnya ini tidak bisa mengejar kecepatan imam. Lah, makmumnya ini orang awam, orang biasa itu kan Fatihahnya kan ya biasa. Berbeda atau orang atau jenengan hubung sering maca Fatihah coba gitu. Lah, makmum ini nggak buat-buat, dia itu tetap membaca Fatihah tapi tetap nggak bisa ngejar. Lah, orang yang seperti ini hukumnya adalah makmum masbuk. Sehingga kalau makmum masbuk ini berarti dia tidak harus meneruskan Fatihahnya sampai selesai. Karena jadi makmum masbuk ya? Iya, karena statusnya makmumnya dia makmum masbuk. Jadi orang yang seperti itu dihukumi sebagai makmum masbuk. Sehingga walaupun dia berusaha mengejar tetap gak iso mengejar kan gitu. Lah hukumnya statusnya makmum masbuk, kalau makmum masbuk Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nggih. Terjawab nggih pemirsa nggih. Nggih. Jadi itu sholat cepat vs munfarid yang khusyuk. Itu masih di kajiannya di sholat yang super cepatnya. Artinya sholat super cepat itu enggak masalah juga. Lah, kalau kemudian diperbandingkan dengan sholat sendiri yang khusyuk. Yang pertanyaan saya itu siapa? Siapa kemudian sholat taraweh sendiri kemudian khusyuk? Aduh, ini gua taraweh sendiri khusyuk. Iya, sholat taraweh sendiri 20 rakaat kemudian khusyuk. Itu siapa coba? Kan gitu. Jadi kalau saya tidak akan mempertentangkan ini, tidak. Bagi saya, karena saya harus paham juga dengan kualitas saya. Saya ini tidak bisa khusyuk. Iya, kapasitas kita. Jadi kalau saya tidak bisa untuk khusyuk, maka lebih baik saya ikut jamaah walaupun super cepat namanya. Super cepat, ya tidak apa-apa juga. Nanti akan ikut imam. Iya kan gitu. Oh, jamaahnya lambat. Ya saya tanya lagi pada diri saya, kira-kira kamu kuat enggak kayak gitu? Kayak maunya di Ampel itu kan sehari 1 juz. Wah, ini luar biasa. Ya nggak apa-apa, yang mampu ya silahkan. Yang cepet monggo, yang seneng yang khusyuk, sedang-sedang ya monggo, yang seneng kayaknya itu kayak khusyuk gitu. Saya bilang saya bilang kayaknya itu bukan berarti kok kemudian menganggap bahwa orang yang sholat lama nggak khusyuk. Enggak juga, maksudnya itu sangat sulit ya. Sekelas sahabat Ammar bin Yasir itu memegang khusyuk itu yang sulit ditempuh oleh beliau mempercepat sholatnya. Itu yang sekelasnya adalah sekelas sahabat. Jadi sehingga mana yang lebih utama? Kembali ke pertanyaan awal, apakah sholat jamaah super cepat, apakah sholat sendiri khusyuk? Maka kembalikan itu ke kapasitas masing-masing. Kita mampunya yang mana tanpa mencela. Karena toh ketika sholat super cepat ternyata ada dalil yang menguatkan. Kan semuanya baik, yang nggak baik itu yang nggak ikut tarawih. Malah alun-alun kayak gitu. Saya sepakat dengan itu. Malah ngopi dan kopi. Nah itu yang nggak baik itu ya itu. Jadi kayak gitu Mas, kayak gitu. Masya Allah, luar biasa warga nanti dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini sudah terjawab secara rinci oleh Gus Zamroni. Nah tentunya saya masih ada 3 hari lagi bersama beliau. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, pasti nanti akan ada berbagai macam pembahasan yang tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Jadi karena kita terbatas oleh waktu Gus, karena ini juga kayaknya sudah menjelang azan maghrib, kita persiapan untuk berbuka puasa. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi bersama Gus Zam.
dan warga Nadine dimanapun berada, terus saksikan sowan kiai, siapa yang sambang pasti sambung. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.